Negeri 06494 Medan Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fauzia. Beliau adalah guru kelas 6 UPT SD Negeri 06494 Medan Timur. Baik. Assalamualaikum Ibu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi agar Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu. Untuk itu saya ada beberapa pertanyaannya ya Bu, yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan berdasarkan rancangan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu supaya siswa dapat mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN, kemudian juga siswa dapat mengenal negara-negara tetangga Indonesia dan siswa juga dapat mengenal keunikan-keunikan dari negara-negara ASEAN tersebut. Mungkin itu aja tujuannya, ada 3 poin yang akan disampaikan pada pembelajaran besok. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu bawa ya Bu. Jadi menurut Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Atau apa yang ingin Ibu lakukan agar pengembangan tersebut tercapai? Melihat gaya belajar siswa kelas 6 yang jumlahnya 28 siswa yang masing-masing berbeda karakteristik, saya menyiapkan materi dalam beberapa bentuk seperti video, gambar, dan juga permainan atau games. Nah, masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin nanti ada gaya belajar visual, auditory maupun kinestik. Oke, nah setelah saya mendengar ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran ini ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran apa atau metode pembelajarannya apa yang Ibu gunakan? Dalam pembelajaran besok saya rencanakan untuk dibagi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki karakter yang berbeda. Kemudian juga saya memakai strategi dengan metode diferensiasi konten dan proses dengan model pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas seperti apa? Pertama, saya menyiapkan dokumen pembelajaran, kemudian saya juga menilai kemampuan siswa terlebih dahulu, kemudian menyiapkan media pembelajaran dan strategi pembelajaran, menyiapkan permainan atau games yang menarik, serta menyediakan alternatif belajar. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Saya memilih media yang dapat memenuhi kebutuhan siswa dan juga dapat menarik minat belajar siswa. Oke, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Baiklah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya yaitu Bunda Reni Agustina. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin yang saya dapatkan gambaran dari media yang saya gunakan nanti seperti apa, kemudian
saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Mungkin itu gambaran dari percakapan kita hari ini. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa ya Bu? Iya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pada pukul hormat. Pagi. Duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil tolong angkat tangan. Zahira.
biasa. Satu, dua, tiga, empat, satu. Oke, kita mulai ya, pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2. Benar. Oke, benar. Siapa yang benar? Kesia ya, Kesia harus lebih itu lagi. Konsentrasi. 1, 2 nih gini dia. Oke, kita mulai materi kita. Semalam sudah kita bahas tentang ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kamu bisa mengetahui letak geografis dari negara-negara ASEAN, kemudian juga kamu bisa mengenal ya negara-negara tetangga Indonesia, kemudian juga kamu bisa mengenal keunikan dari negara-negara tersebut ya, negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya sudah kita bahas ada berapa negara anggota ASEAN? 11. Coba kalian buka bukunya yang di halaman 8. Oke, kalau di halaman 8 itu masih 10 ya, belum diupdate. Sekarang sudah 11 yang negara baru bergabung itu negara Indonesia. Sebelum Ibu jelaskan, coba sama-sama kita lihat video berikut. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini merupakan perhimpunan dari beberapa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang berada pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Oke, kalau Ibu tanya apa itu singkatan dari ASEAN? Association of Southeast Asian Nations. Lebih keras lagi. 3, 2, 1. Association of Southeast Asian Nations. Oke, kalau dia disebut juga dengan Perbara. Perbara itu singkatan dari panjangannya apa? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau disebut juga dengan Perbara ya. Kemudian ASEAN ini didirikan pada tanggal berapa? 8 Agustus 1960. Oke, di mana dia dibentuk? Ya, di negara
supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonominya stabil, kemudian tetap menjaga atau masing-masing bisa menjaga keunikan sosial budayanya, kemudian juga bisa sama-sama menjaga keamanan dari kawasan di Asia Tenggara tersebut. Sudah paham sampai di sini? Nah, ini sejarahnya ya. Oke, kita lanjutkan. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu antara lain ada Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Danat Holman berasal dari Thailand, S. Rajaratman berasal dari Singapura, dan Nasi Koram berasal dari negara Filipina. Nah, utusan dari kelima negara inilah yang kemudian menjadi tokoh pendiri ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara ini merupakan pendiri ya. Lalu kemudian masuklah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu disusul oleh negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya ada negara Laos dan Myanmar. Mereka bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Oke, nah kalau ada pertanyaan juga, ada berapa negara pendiri ASEAN? Iya, ada 5 kalau negara ya. Berarti kalian sebutkan negaranya apa aja? Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah, kalau dari Indonesia perwakilannya diwakilkan oleh siapa namanya? Bali. Kemudian kalau di Malaysia, kalau dari Thailand, ya. Nah, kalau dari Singapura, ya, Rajaratnam. Kalau dari Filipina, oke. Nah, itu dia pendirinya ada 5, kemudian disusul dengan anggota-anggota lainnya yang ada 6 lagi bergabung. Ini sudah ada tanggalnya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, itulah tadi 10 negara anggota ASEAN saat ini. Nah, anak-anak, kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Di sini ada gambar letak geografis dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, ada juga gambar bendera dari 10 negara ASEAN. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ini adalah Indonesia. Selanjutnya ini adalah Singapura. Kemudian ini Malaysia. Ini adalah Brunei Darussalam. Berikutnya ini adalah Kamboja. Kemudian ini adalah Thailand. Berikutnya ini wilayah Vietnam. Dan ini merupakan Filipina. Ini adalah negara Laos. Dan yang terakhir ini adalah negara Myanmar. Nah, kalian bisa lihat masing-masing bendera negara dari 10 negara anggota ASEAN. Oke, pertanyaannya, kan tadi muncul tuh satu lagi negara yang baru bergabung di tahun 2022, yaitu negara Timor Leste. Oke, berada di mana dia negaranya? Siapa yang bisa menunjukkan? Oke, Haji. Coba Haji tunjukkan di mana negara Timor Leste.
Oke, benar ya. Jadi dari bawah ini. Ini. Benar, itu di situ letak negara Timor Leste yang baru bergabung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini 10 negara anggota ASEAN. Anak-anak, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang Oke, kita unik. lanjut. Kita lihat dulu. Nah, kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alam Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di negara Brunei Darussalam ini, ketika dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, inilah kehidupan sosial budaya dari masyarakat Brunei Darussalam. Oke, ini contoh kehidupan sosial budaya di negara Brunei. Ya, jadi negara Brunei itu mayoritasnya agama apa? Iya, mayoritasnya agama Islam. Kemudian sukunya mayoritas apa? Iya, Melayu. Kemudian kata Brunei Darussalam yang artinya apa? Kalau Brunei artinya apa? Nah, kalau Darussalam artinya apa? Tempat yang damai. Iya, tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, kalau budaya di Darussalam, di Darussalam, nggak boleh menunjukkan jari ya, menunjukkan jari telunjuk karena mereka menganggap itu kasar. Kemudian juga budaya mereka nggak boleh berjabat tangan bersentuhan dengan yang lawan jenis. Ya kan dalam Islam juga nggak boleh kan? Kenapa? Iya, bukan muslim gitu. Kemudian juga mereka kebiasaannya harus melepas sepatu ketika masuk ke rumah orang yang sedang bertamu. Nah, itu salah satu contoh kehidupan sosial budaya dari Brunei Darussalam. Selanjutnya kamu bisa lihat dan baca masing-masing di buku halaman, mulai dari halaman 9 sampai dengan halaman 13. Nah, itu nanti kamu baca secara mandiri ya nak. Oke, nah setelah itu kita akan mencari tahu informasi tentang beberapa negara atau semua negara ASEAN. Yang kita cari nanti adalah nama ibu kotanya, jumlah penduduknya, hewan nasional dan bunga nasionalnya apa, melalui diagram oktagon. Ini namanya diagram oktagon ya. Nah, ini ibu kasih satu kelompok 2 orang ya. Jadi satu kelompok 2 orang, kalau satu meja ini, satu kelompok ini berarti ada 2 negara ya, pasangannya 2 orang. Bisa? Oke. Nah, untuk menentukan negaranya ya, sebelum diambil ini jawab pertanyaan itu. Jawab pertanyaan dulu, kemudian kalian tulis nama negaranya. Siapa yang bisa menjawab, tulis nama negaranya dan ambil diagram oktagon. Bisa? Oke, bisa. Sebutkan juga
juga ya kelompoknya siapa di situ. Ini Ibu sediakan spidolnya. Pertanyaan pertama. Angkat tangan dulu ya. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Oke, Aksa dulu. Ayo. Udah sebutkan dulu Aksa. 10 Agustus 1967. Iya, salah. Bukan Agustus betul. Berapa? 8 Agustus. Benar, 8 Agustus. Silakan lihat negaranya apa aja. Terus negara. Nomor 1. Oke, pertanyaan kedua. ASEAN didirikan oleh berapa negara? 5. Makanya tunjuk tangan aja yang disebutkan. Oke, Kamboja boleh. Disebutkan dulu. Oke, Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa perwakilan dari Indonesia? Ini di situ. Siapa? Oh iya benar. Tulis dulu sama. Pertanyaan selanjutnya. Perwakilan dari Filipina. Oke, Abdi, ayo Abdi, cepat. 5, 4, 3, 2,
Oke nak, dengarkan. Ini kan ada dua, jadi kalian bagi satu orang satu yang mengguntingnya. Ini pinggirnya dulu. Pinggirnya. Bisa? Pinggirnya. Ini juga pinggirnya. Oke, cepat waktunya menit. Pertanyaan selanjutnya yang belum dapat. Pinggir ini pinggir. Pertanyaan selanjutnya. Tanggal bergabungnya negara Myanmar. Oke, Akbar belum tadi? Belum. Oke, Akbar. Apa? 75? Iya. Oke, sama siapa mau ngapel? Boleh. Negara apa? Oke, selanjutnya satu lagi yang belum. Paling gampang, paling mudah, negara Indonesia. Tahu berapa? Iya, ini pinggirnya. Belas apa lagi yang Indonesia udah. Apa? Brunei dulu. Oh ya, Brunei. Belum. Cepet ya. Nggak lama-lama. Kamu nggak ada pentingnya. Ini mana penting dulu, nggak beres. Ini busuk taruh di mana? Ini. Kenapa nggak ada? Ya, cepet. Waktunya 1 menit lagi, cepat.
Yang ini yang dilem, tengahnya ini yang gambar bintang ini, nah itu dikasih lem, tipis aja lemnya di kertas kalian. Setelah itu baru disatukan, yang di atasnya yang ada bacaan yang putih. Oke, disatukan, dilengketkan. Oke, lengketkan ini karena belum digunting. Ada yang sudah digunting warna-warninya? Sudah dilem, yang dilemnya kan bagian yang warna-warni, ya kan? Nah, yang bagian belakang yang warna-warni, bagian depan yang ada bacaannya. Kan udah digunting tadi nih kayak gini kan? Nah, jadi kamu isian dari misalnya ini yang ditanyanya adalah bahasa resmi. Bahasa resminya apa? Dari negara yang kamu tulis di papan tulis. Negaranya tulis di tengah-tengah ini. Yang kamu tulis sesuai contoh Kesia. Kesia tadi dia negara apa? Filipina. Maka Filipinanya kamu tulis bacaannya di sini tengah-tengah. Habis itu kamu isilah negara apa nih? Bahasa resmi dari negara Filipina apa? Tulisnya yang di warna-warni belakang. Oh, paham? Kemudian lagi pertanyaannya yang ini, mata pencarian penduduk Filipina apa? Tulisnya di sini. Kemudian ibu kota Filipina apa? Tulisnya di belakang. Paham? Ya, jadi kamu cari informasinya bisa dari bisa buku cetak, bisa dari tulisan kalian, ya, atau bisa dari slide yang ibu tampilkan tadi. Oke, bisa? Silakan. yang termasuk ASEAN pertama Indonesia Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Vietnam, Indonesia, Jakarta, Singapura, itulah ibu kota negara di ASEAN.
negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, kedua Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Timor-Leste, Indonesia, Jakarta, Singapura, Singapura, Filipina, Laos, Indonesia, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Myanmar, Timor-Leste, itulah ibu kota negara di ASEAN. Mari lanjut pendiri ASEAN. Indonesia ada Mali, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, terakhir Singapura, wakilnya Jakarta. 5 negara pendiri ASEAN. Apa sih? Oke, lebih meriah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kamboja, saya Aksa, saya Stefan. Ibu kota Kamboja adalah apa? Phnom Penh. Selanjutnya, mata pencarian Kamboja adalah sektor pertanian. Bahasa resmi Kamboja adalah kehidupan sosial budaya Indonesia. Kamboja adalah kebanyakan kawan. Yang serius, Pak, serius. Nah, kayak gitu lah, sama kayak gitu aja. Ini biar masih serius aja belajar. Nasional Indonesia adalah Kamboja. Nomor 2. Hewan nasional Kamboja adalah tanggal bergabung Kamboja adalah 30 April 1999. Bendera Kamboja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next Thailand. Mau dilewatin bisa, Bu? Thailand. Siap-siap Myanmar.
negara. Di sini ada ciri khas negaranya masing-masing. Lewat di sini, terus ke sini, baru dia lewat ke bawahnya. Siapa duluan sampai sini? Nah, dia balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Dia yang menang. Siapa duluan sampai ke start tadi, dan sampai lagi ke sini, dia yang menang. Siapa duluan yang menang? Ya, jadi kelompoknya dari ibu bagikan ini satu kelompok 4 orang. Tapi dia ada peraturan permainannya. Oke, bacakan dulu peraturannya. Peraturan permainan Monopoly ASEAN. Maka ya, setiap kelompok terdiri dari 2 sampai 4 siswa. Nah, kita pakai yang 4 siswa seluruhnya. Ya kan? Kemudian kartu soal, kartu hadiah, dan kartu hukuman secara terpisah. Tadi sudah ibu bagikan kan kartu yang kalian pilih. Sekarang kalian pisahkan mana kartu hadiah, kartu soal, dan kartu hukuman. Itu ada baca. Silakan pisahkan. Tapi dibalik ya, dijadikan kartu disatuin. Oke. Ada kecil. 2 menit. Sama ya. Kenapa kamu selalu salah? Dengar penjelasan. Kenapa kamu kakak yang lain yang berjalan? Ini kan warna pink, dijadikan satu. Enggak ngerti saya bilang. Ya warna pink jadikan satu. Yang kenapa dia warna pink? Iya, ini kan kamu pegang. Semakin dia kasih dia. Ya, yang atas bawahnya. Yang pelajaran tentang ASEAN yang kita pelajari tadi, selanjutnya akan kita bahas mengenai ASEAN lebih dalam berikutnya. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Leli Srihawani Siregar, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Saya masih ditemani oleh Ibu Fauzia sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Bunda Reni Agustina sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bunda Reni Agustina. Assalamualaikum Ibu Fauzia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bunda, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Fauzia, bagaimana ini perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung?
Ya karena belum terbiasa mungkin saya awalnya merasa tegang. Ya itu biasa ya Bu. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau tahapannya tentu saya membuat perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan siswa menguraikan hasil identifikasi negara-negara ASEAN mulai dari karakteristik geografisnya, kemudian sumber daya alam maupun keunikan lainnya. Dan sedangkan keterampilannya yaitu siswa mampu menunjukkan ibu kota dan mata uang dari negara-negara ASEAN. Ya, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Kekurangan atau menurut kekurangan atau hambatan yang kekurangan atau hambatannya yang sering terjadi ya tentu mungkin dialami oleh semua guru ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin menggunakan kegiatan pembelajaran, artinya siswa tersebut kurang aktif gitu. Jadi ada beberapa siswa juga yang tidak terlibat, mungkin hanya mengandalkan teman-temannya dan teman-teman di sampingnya. ya betul Bu. Nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Misalnya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya itu. Ada yang gaya belajarnya visual auditory dan kinestik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman, baik. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan kelas yang ada. Oke, jadi itu rencana Ibu ke depannya ya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditory, dan juga ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu ke depannya bagaimana hasil dari realisasi Ibu berhasil atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Reni Agustina sebagai pengajar praktik untuk memberi umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Fauzia. Silakan Bunda. Bunda. Halo Bunda.
Udah Bunda. Umpan balik dari hasil observasi yang telah dilakukan kepada rekan sejawat ini Ibu Fauzia Bunda. Terima kasih banyak atas umpan baliknya Bunda dan tanggapannya terkait dengan kegiatan observasi yang telah saya dan Ibu Fauzia lakukan. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bunda Rini Agustina sebagai pengajar praktik dan juga kepada Ibu Fauzia yang telah mau saya observasi kelasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.